Mulai langsung dari Abu Othman, bosnya Mossad. Silakan Abu Othman Al-Ayyubi. Dan untuk memverifikasi kematiannya, DNA-nya itu diambil dari gigi dan dari sidik jarinya, dan itu verified, cocok dari data gigi dan sidik jarinya, karena kan dia sempat masuk di penjara di Israel, jadi dental record, fingerprintnya itu sudah ada. Jadi dia terindikasi mengidap brain tumor atau tumor otak, dan akhirnya dari pihak Israel itu mengoperasi dia ya. Dia masuk ke organisasi Hamas Police. Nah, dan karena kebengisannya dia punya nickname The Butcher of Khan Yunis. Jadi Khan Yunis itu adalah salah satu wilayah yang berada di Gaza ya. Di tahun 1989 pada usia 37 tahun dia itu ditangkaplah oleh Israel karena dia itu mengeksekusi ada 2 orang kolaborator dari warga Gaza sendiri, dan dia melakukan rencana pembunuhan terhadap warga Israel. Kelas apostolik. God bless you semuanya. Silakan mulai langsung dari Abu Othman, bosnya Mossad. Silakan Abu Othman Al-Ayyubi. Teammate. Oke. Erev Tov, Shalom, Shabbat Shalom. Thank you, Bapak Dr. Joseph Pauzang. Nih baru mulai aja udah 1400, Pak. Luar biasa nih. 1,5 sekarang ya. Mantap. Artinya ini saya yang ini aja ya, Pak Dokter ya. Saya ringan-ringan aja gitu. Artinya supaya ini berkembang diskusi atau interaksinya. Erev Tov, Khaverim, Berachot Mem Abu Othman. Good evening, friends. Greetings from Abu Othman. Selamat malam warga YouTube dan warga Zoom. Izinkanlah saya beropini ya. Maaf apabila membosankan. Jadi pesan saya kepada teman-teman, apalagi yang berbicara di sini, semoga kita tidak henti-hentinya untuk memberikan informasi yang valid supaya tidak ada bias-bias, propaganda ataupun kebencian khususnya kepada Israel, dan jangan sampai kita menjadi kaum-kaum yang menyebarkan atau pro anti-Semitism. Oke, mengenai kematian dari Yahya Sinwar ini ya, Mazel Tov, selamat kongres untuk IDF, khususnya untuk Israel Defense Force yang berada dan bertugas di Gaza, karena berhasil mengeliminate salah satu teroris kelas berat dari Hamas ya. Nah, Yahya Sinwar ini kalau boleh saya gali sedikit ya. Nama aslinya adalah Yahya Ibrahim Hasan Al-Sinwar. Date of birth 29 Oktober 1962. Nah, jadi kita ketahui bahwa dia berhasil di-eliminate kemarin ya, jam 17 Oktober 2024, kurang lebih jam 4 sore waktu Israel atau jam 8 malam waktu Jakarta, Indonesia. Jadi Sinwar ini adalah salah satu prominent figure, khususnya tokoh yang terkemuka dari organisasi teroris Hamas. Nah, Sinwar ini lahir tahun 1962. Dan di tahun 1987 atau pada usia 25 tahun dia itu masuk ke organisasi Hamas Police. Nah, dan karena kebengisannya dia punya nickname The Butcher of Khan Yunis. Jadi Khan Yunis itu adalah salah satu wilayah yang berada di Gaza ya. Di tahun 1989 pada usia 37 tahun dia itu ditangkaplah oleh
Israel karena dia itu mengeksekusi ada 2 orang kolaborator dari warga Gaza sendiri, dan dia melakukan rencana pembunuhan terhadap warga Israel. Akhirnya dia dimasukkan ke penjara dan dia itu menerima hukuman for life sentence ya, atas kejahatan yang dia lakukan. Nah, karakter Yahya Sinwar ini atau pribadinya sendiri cukup unik karena selama di penjara ini dia itu justru dia mengupgrade dirinya sendiri. Dia itu belajar bahasa Ibrani dan dia sempat untuk mentranslate atau menerjemahkan salah satu buku autobiografi salah seorang chief dari Sinbad yang dari bahasa Arab ke bahasa Ibrani, dan dia share atau membagikan tulisannya itu kepada rekan-rekan inmates atau tawanannya, dan dia untuk mempelajari bagaimana counter terrorism. Jadi dia teroris tapi dia dia belajar bagaimana counter teroris khususnya dari Sinbad atau dari Dinas Rahasia Israel. Di 2004 pada usia 42, jadi dia terindikasi mengidap brain tumor atau tumor otak, dan akhirnya dari pihak Israel itu mengoperasi dia ya. Di 2011 pada usia 49, dia itu salah satu dari 1027 teroris yang dilepaskan dalam rangkaian prisoner swap, karena pada saat itu di 2006 ada salah satu tentara IDF yang ditangkap ya, namanya Gilad Shalit, dan itu seraya waktu berlalu si Gilad Shalit ditahan kurang lebih 5 tahun, dibebaskan di 2011. Nah, si Yahya Sinwar ini salah satu teroris kelas berat lah yang akhirnya dapat bonus nih, dia bisa keluar dari for life sentence di Israel. Dan ini satu kemenangan besar khususnya bagi orang-orang Filistin atau Hamas di Gaza. Di 2012 saat usianya 50 tahun, Yahya Sinwar ini pergi ke Teheran, Iran, dan dia bertemu dengan petinggi IRGC Quds Force, yaitu Jenderal Qasem Soleimani. Nah, inilah salah satu pondasi berawalnya pertemanan antara IRGC Iran dengan Hamas di dekade 2012. Di Februari 2017 saat usia beliau itu 55 tahun, karena kepintaran, kepiawaian dan CV-nya yang sangat hebat, dia itu terpilih menjadi pemimpin Hamas di Gaza. Di 2021 bulan Maret dia terpilih lagi sebagai pemimpin Hamas di Gaza untuk 4 tahun selanjutnya. Karena dia ini punya CV yang cukup baik dalam arti ini sangat bengis ya, khususnya sangat membenci orang Israel, orang Yahudi. Israel ini mencoba untuk mengeliminate dia pada 15 Mei 2021. Jadi ada airstrike ya, serangan ke rumahnya di Khan Yunis, Gaza, tapi entah bagaimana dia bisa selamat. Nah, kita tahu bahwa ada satu event besar Oktober 7 2023, dan Yahya Sinwar ini adalah salah satu mastermind-nya dalam merancang Operation Al-Aqsa Flood, atau dalam bahasa Arab ya, Amaliyat Fayadan Al-Aqsa. Nah, ini 6.000 teroris Hamas berhasil masuk ke wilayah Israel, membunuh ribuan orang di Nova Music Festival dan di beberapa kibbutz, serta menculik 254 orang, baik itu orang Israel maupun warga asing dari wilayah Israel ke Gaza. Nah, di 2023 November atau 1 bulan setelah Oktober 7, IDF itu mengeluarkan bounty ya, atau hadiah untuk kepala Yahya Sinwar ini senilai $400.000.
hanya untuk jadi diminta untuk menyediakan informasi lokasinya dia, bukan disuruh rangkep, hanya untuk menyediakan informasi. Jadi urusan inilah IDF atau Sinbad untuk menangkap dia. Di 2024 Februari IDF merilis 2024 Februari IDF yakin bahwa Yahya Sinwar ini berpindah-pindah dari Rafah yang yaitu perbatasan Gaza dengan Mesir, dia pindah ke Khan Yunis karena kan pada saat itu Israel mulai merangsek di Gaza Selatan dan mencoba untuk menguasai Philadelphia Corridor ya. Jadi dia pindahlah dari Rafah ke Khan Yunis yang kalau kita lihat di Google Maps itu ya jaraknya hampir 11 kilometer ya. Dan itu di possible dia berpindah-pindah menggunakan terowongan bawah tanah. Di 13 Oktober 2024 IDF merilis video kalau Bapak Ibu ingat video yang sepertinya blur atau gelap gitu ya, di mana itu ada image dari Yahya Sinwar, istrinya, anak-anaknya dan saudaranya itu Ibrahim ya. Jadi dia seolah-olah bisa bisa lepas lah dari jangkauan IDF ataupun Sinbad. Dan pada akhirnya di 17 Oktober 2024 kemarin Yahya Sinwar berhasil di-eliminate, dan untuk memverifikasi kematiannya DNA-nya itu diambil dari gigi dan dari sidik jarinya, dan itu verified cocok dari data gigi dan sidik jarinya karena kan dia sempat masuk di penjara di Israel, jadi dental record fingerprintnya itu sudah ada. Laporan dari The Times of Israel menyebutkan bahwa pada saat dia di-eliminate, ditemukan dia itu menggunakan kefye, ada AK-47, dia bawa lighter, dan juga kartu identitas dari UNRWA, dan dia bawa uang sekitar ini dari mereka ya, 40.000 nis atau 40.000 shekel, kurang lebih 108.000 US dollar ya. Dan ini adalah salah satu kalau dari catatan yang saya gali, kurang lebih ini adalah salah satu dari 10 prominent figure atau mekhablim atau teroris yang berhasil di-eliminate oleh Israel, baik itu dari Hizballah, Hamas, ataupun IRGC Iran. Yang kita ketahui dari Hizballah sendiri, Hasan Nasrallah berhasil di-eliminate September 2024 usia 64 di Lebanon. Fuad Shukar Juli 2024 usia 61 di Lebanon. Ibrahim Akil September 2024 usia 61 di Lebanon. Ali Karaki September 2024 usia 62 di Lebanon. Hamas Ismail Haniyeh 31 Juli 2024 usia 62 di Iran. Yahya Sinwar sendiri 17 Oktober 2024 usia 62 di Gaza. Lalu dari IRGC sendiri kurang lebih ada 4 figure ya yang menurut saya berhasil di-eliminate oleh Israel dan sekutunya. Possible yaitu Ibrahim Raisi, dia presiden Iran ya. Itu dia helikopternya jatuh di Mei 2024 pada saat dia usia 64 di Azerbaijan. Qasem Soleimani ini cukup lama ya. Ini di Januari 2020 usia 62 di Irak. Lalu Muhammad Reza Zedi April 2024 usia 63 di Syria. Dan yang terakhir menurut saya prominent figure yang berhasil di-eliminate itu Abbas Nil Forouzan, berhasil di-eliminate September 2024 usia 58 di Lebanon. Dan artinya kematian dari Yahya Sinwar ini memberikan khususnya angin segar kepada para keluarga dari hostages 7 Oktober 2023 kemarin. Dan menurut data dari Stand With Us, Stand With Us itu adalah
non-profit right-wing pro-Israel advocacy organization yang berasal dari Los Angeles, Amerika, didirikan 2001. 2001, mereka menyebutkan hostages 7 Oktober itu ada 101, di mana 65 masih possible masih hidup dan 36 itu sudah almarhum, dan bodies tubuh jasad mereka masih ada di Gaza. Jadi artinya dengan Yahya Sinwar berhasil di-eliminate, kemungkinan besar perang di Gaza itu selesai dan hostages bisa dapat segera kembali. Itu pengantar dari saya. Toda Rafa, thank you Pak Dr. Joseph Paul Sang. Luar biasa. Waduh, luar biasa. Terima kasih Toda Rafa. Om Bung, silakan Om Bung langsung. Ya, tes suara Pak Paul.